Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam berhormat Bapak Rektor. Di sini kami dari Pemerintah Bilang akan memberitakan tujuh NPT. Next, dari sini akan selama 4 dari kegiatan Hilal, Pak, Habib, Tuan, Ahmad teori. Pada dasarnya alat ini merupakan indikator menjadi homogenisitas beton. Alat reverse image hammer ditemukan oleh ahli Chris and Smith yang merupakan alat untuk menguji kekerasan surface hardness permukaan benda keras berbentuk hammer. Dan teori digunakan adalah mengaitkan kekerasan permukaan dengan kuat tekannya. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa hingga saat ini belum dapat diketahui hubungan antara kuat tekan beton dengan kekerasan permukaannya, yang berarti belum ada kejelasan teknis hubungan antara kekerasan permukaan dengan kuat tekan beton. Pada dasarnya, terdapat dua jenis hammer test yang terbagi berdasarkan di antaranya adalah sebagai berikut. Satu, tipe N dan tipe NR digunakan untuk menguji tekan beton berat, yaitu 100 kg dibagi cm atau 100 kg per cm dikurangi 50 kg per cm persegi pada balok dan pelat. Dua, tipe P dan tipe PT digunakan untuk menguji kuat tekan beton bermutu rendah seperti pekerjaan latar belakang. Pada masa sekarang, beton menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam bidang konstruksi. Beton sangat diminati dan di pasaran karena banyak kelebihan yang beton dimiliki daripada konstruksi lain. Kelebihan dari beton antara lain mudah dibentuk ketika memegang tahan api dan yang penting memiliki kuat tekan yang cukup tinggi. Selain itu, perkembangan dari beton sangatlah pesat, mulai dari cara pembuatan dari beton hingga teknologi pelaksanaannya. Setelah dilakukan pembuatan beton, hal yang sangat penting dilakukan adalah melakukan pengujian struktur beton. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah beton yang sudah dibuat telah memenuhi desain yang telah direncanakan atau belum. Dengan mengetahui hasil dan pengujian struktur beton, kita bisa mengambil kesimpulan untuk langkah selanjutnya apakah beton tersebut masih layak digunakan atau harus dilakukan evaluasi. Pada kebanyakan gedung, banyak yang menggunakan perangkat elektronik. Oleh karena itu, gedung memiliki risiko terjadinya korsleting atau titik yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Setelah terjadinya kebakaran, struktur gedung masih terlihat kokoh tapi belum bisa dipastikan jika belum dilakukan pengujian lebih lanjut. Untuk mengetahui kekuatan struktur gedung tersebut, dilakukanlah pengujian beton menggunakan metode non-destructive test. Lanjut. Tidak. Maksud dan tujuan. 1. Menemukan hubungan korelasi antara membaca nilai rebound oleh hammer test dengan kuat tekan compression test pada benda uji core dan sampai silinder beton dalam beberapa usia beton. Nomor 2, ini mengetahui perbedaan hasil antara hammer manual dengan hammer alat dan bahan. Hammer batu gosok, anjir, calibration, ribbon curve, pensil yang menggaris. Lanjut, sudah. Selanjutnya itu ada prosedur pengujian. Pertama, menyusun rencana jadwal pengujian, mempersiapkan alat bahan yang diperlukan desainer. Kedua, mencari data tentang letak detail konstruksi, tata ruang, dan mutu dalam konstruksi selama pelaksanaan berlangsung. 3. Menentukan titik tes untuk kolom ganda sebanyak 6 titik. Titik tes terdiri dari 8 titik balok diambil sebanyak 3 titik dan titik
terdiri dari 2 tembak. Untuk lantai diambil banyak 5 titik tes masing-masing terdiri dari 5 titik tembak. Selanjutnya letakkan ujung plunger yang terdapat pada ujung plunger tes pada titik yang akan ditembak dengan menggunakan tes dengan arah tegak lurus atau miring di bidang pembukaan beton yang akan tes. Plunger ditekan secara perlahan-lahan pada titik tembak dengan tetap menjaga kestabilan arah dari alat penawar. Pada saat ujung plunger akan lenyap, masuk ke sarangnya akan terjadi tembakan oleh plunger terhadap beton dan tekan tombol yang terdapat tekan tes. Untuk lakukan pengetesan terhadap masing-masing titik tembak yang telah ditetapkan semula dengan cara. Lalu tarik garis vertikal dari nilai pantul yang dibaca pada garis satu, yaitu hubungan antara pantul dengan kekuatan pada alat tembak, sehingga memotong kurang sesuai dengan sudut tembak. Terakhir, besar kekuatan tekan yang dites dapat dibaca pada sudut vertikal, yaitu hasil kekuatan garis vertikal dengan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode tes. Kelebihan metode tes itu murah, pengukurannya bisa dilakukan dengan cepat dan praktis, sehingga digunakan dan tidak susah. Sedangkan untuk kekurangannya, pertama itu hasil pengujian dipengaruhi oleh keratan permukaan, tembakan beton, sifat-sifat dan jenis agregat kasar, derajat karbonisasi, indeks beton. Oleh karena itu perlu diingat bahwa beton yang akan diuji dengan beton harusnya dari jenis yang kondisi yang sama. Yang kedua, sulit mengkalibrasi hasil pengujian, tingkat keandalannya rendah. Dan terakhir, hanya memberikan informasi mengenai karakteristik beton pada tembakan. Selanjutnya kita hasil perhitungan dengan menambah nilai koreksi yang tergantung dari kondisi beton dan sudut pemukulan serta kalibrasi anvil, maka akan diperoleh nilai akhir rebound value atau R akhir dengan formulasi sebagai berikut. Seperti pada tabel 1, faktor koreksi sudut penekanan hammernya seperti ini. Sumbernya dari Kameruka Seiki C. Next. Nilai akhir rebound value atau R akhir tersebut selanjutnya dikonversi sesuai grafik spesifikasi alat. Pada grafik 1, untuk mendapatkan nilai tegangan beton atau benda uji kubus dengan menggunakan analisis statistik, maka diperoleh tegangan karakteristik beton dengan nilai toleransinya. Next. Hasil pengujian secara ringkas ditabelkan sebagai berikut, yang mana bisa dilihat dalam tabel 2 dalam bentuk hasil pengujian. Simpulan dan saran 1 dari data yang telah diambil, hasil akhir menunjukkan bahwa masih ada bagian struktur yang mempunyai tegangan karakteristik di bawah rencana, yaitu bagian dinding menahan. Kedua, sebagai saran teknis, perlu dipertimbangkan untuk melakukan proses perhitungan ulang dengan mempertimbangkan tegangan karakteristik aktual hasil pengujian hammer test. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.